Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, juga sahabat YZ Channel dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita, yaitu YZ Channel. Terutama pada episode kali ini dalam program Renungan Kristen, dimana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan share firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan hati kita, siapkan alat tulis kita, catatan kita akan belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Evangelis Masmidan Alexander di USTH. Kembali saya akan membagikan dan akan share firman Tuhan pada episode kali ini dalam YZ Channel. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu awali Renungan Kristen episode kali ini di dalam doa. Mari ambil sikap hati kita, satukan hati kita, kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini akan setiap kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bersama dengan yaitu sahabat YZ Channel dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun menyaksikan video ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hati kami hati seorang murid yang mau diajar, dididik, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya di balik firman-Mu yang akan disampaikan ada kuasa, ada mujizat, pengharapan, jalan keluar bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, setiap kata kalimat yang kusampaikan merupakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita akan belajar firman Tuhan. Ambil Alkitab Bapak Ibu, ambil tabnya, ambil catatannya, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kesempatan yang indah ini saya akan sharekan firman Tuhan, sesuatu hal yang keren, terutama dalam bulan Desember ini tentang Natal. Atau yaitu saya akan menyampaikan pesan Natal buat setiap Bapak Ibu. Oke, kita buka firman Tuhan, terambil dari Yesaya 9 ayat ke-5. Yesaya 9 ayat ke-5. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Yesaya 9 ayat ke-5. Oke, kita baca sama-sama. Yesaya 9 ayat ke-5. 1, 2, 3. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kita baca Yesaya 9 ayat 5 sama-sama dengan penuh penghayatan. Bapak Ibu perhatikan dengan sesama. 1, 2, 3. Ya, sebab seorang anak telah lahir. Untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan atas dalam hidupan kita. Haleluya. Oke Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sahabat YZ, dimanapun Bapak Ibu berada, izinkan saya pada kesempatan yang indah ini, saya akan sharekan firman Tuhan, saya akan sharekan pesan Natal. Apa itu? Saya beri judul khotbah atau renungan Kristen pada episode kali ini adalah Kado Natal dari Tuhan Yesus. Sama-sama boleh diulang apa Bapak Ibu? Kado Natal dari Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu kita baca di Yesaya 9 ayat 5 ini adalah sebuah berita, sebuah nubuatan yang Yesaya sudah berikan kepada umat Israel pada zaman itu, bahwa akan lahir seorang raja, akan lahir seorang Mesias, akan lahir seorang putra, anak lelaki yang akan diberikan kepada kita, kepada umat manusia, dan lambang pemerintahnya akan ada di atas bahunya. Jadi Tuhan Yesus kelahirannya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, di mana Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu kita belajar, kita merayakan Natal. Nah, ada yang tahu nggak Natal itu apa sih? Halo? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ada yang tahu nggak Natal itu apa? Iya, betul, kelahiran Tuhan
Yesus. Jadi Natal dalam bahasa Latin artinya adalah kelahiran. Nah, kalau Natal kita merayakan Natal, artinya bagi umat Kristen adalah kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, di mana Sang Mesias yang dinantikan yaitu Yesus Kristus. Itu menurut iman kekristenan. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, di mana seorang putra telah diberikan kepada kita. Nah, saya dapat renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus datang, ada kado yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Bedanya kalau orang manusia, ketika orang lahir adalah kita memberikan kado, tetapi beda dalam kekristenan. Apa? Di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, Dia memberikan sesuatu untuk kita. Iya kan? Apa itu? Penasaran Bapak Ibu? Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Sama-sama yang siap diberkati firman Tuhan, katakan saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Oke, kado apa aja yang Tuhan siapkan? Kado apa saja yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu umat-umatnya. Kenapa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini? Kenapa Tuhan Yesus memberikan dirinya rela datang ke dalam dunia ini? Nah, ada hal yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Oke, yang pertama, Bapak Ibu bisa buka Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16. Ayat ini sebenarnya sudah Bapak Ibu sudah familiar. Sudah dapat katakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa, Ia telah mengaruniakan anaknya yang siapa? Tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang saya dapatkan dan saya renungkan dari firman Tuhan, pesan Natal buat setiap kita, di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia memberikan kado Natal yang spesial buat kita. Dia memberikan sesuatu ke dalam dunia ini buat kita. Apa yang Dia berikan? Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat, adalah Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Amin. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah dasar dogma ataupun iman, dasar iman kekristenan. Di mana Tuhan Yesus karena begitu besarnya kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia rela mengaruniakan. Mengaruniakan dalam bahasa aslinya adalah grace, bahasa Inggris ya. Grace itu apa? Memberikan dengan cuma-cuma, gratis, tanpa bayar, anak yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, yang pertama saya dapatkan, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus mati buat setiap kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Pesan Natal buat kita adalah Tuhan Yesus ingin memberikan kado kepada kita adalah keselamatan. Amin. Sama-sama katakan bersama saya sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu belajar dari perjanjian lama, dari awal Kejadian 3, Tuhan berkata bahwa apa? Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Sudah jatuh dalam dosa. Di ayat lain, di firman Tuhan lain, di dalam Alkitab berkata apa? Karena upah dosa adalah maut. Artinya gini Pak, maut bukan hanya berbicara tentang kematian jasmani, tetapi maut juga berbicara tentang kematian rohani. Kematian rohani itu apa Pak Pendeta? Kematian rohani adalah kita tidak bisa masuk surga. Amin. Iya, karena kita bercacat bercela, dan surga itu kudus. Makanya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia lahir menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena kenapa? Yang pertama saya mau bilang, karena kita ingin diselamatkan. Artinya kado yang terindah, kado yang spesial dari Tuhan adalah keselamatan. Amin. Karena tanpa keselamatan saudara dan saya nihil, mustahil, ataupun bullshit kalau bahasanya orang dunia. Artinya nggak ada arti apa-apa kekristenan kita. Amin.
Ya, makanya saya mau bilang, bedanya kita dengan orang dunia adalah apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ketika orang dunia berkata apa? Agama apa? Agama mencari Tuhan. Tetapi dalam kekristenan apa? Tuhan mencari manusia. Tuhan Yesus tahu kita nggak bisa masuk surga. Tuhan Yesus tahu kita nggak bisa masuk surga. Kita nggak bisa selamat. Tetapi Dia karena sayang sama kita, makanya kita apa? Diselamatkan. Dia lahir dalam Natal untuk apa? Kita diselamatkan. Amin. Makanya Pak Bu, saya mau bilang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Kezia, anak-anak muda dengar baik, jangan pernah jual keselamatanmu yang Tuhan berikan atas hidupmu. Jangan pernah jual iman kita. Kenapa? Karena iman kita itu udah dibayar mahal di atas kayu salib. Hargailah iman kita. Hargailah kepercayaan kita sama Tuhan. Hargailah keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin. Iya. Makanya saudara, berbahagialah kita jadi orang Kristen. Kenapa? Karena Kristus mati bagi setiap kita. Ya setuju, katakan amin. Yes. Yang pertama apa? Tuhan memberikan kado buat kita apa? Keselamatan. Kita mustahil apa? Kita nothing lah jadi orang Kristen kalau kita nggak menerima karya keselamatan Tuhan. Amin. Kita bisa ada sampai hari ini itu karena karya keselamatan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan apa kadonya? Keselamatan. Colek kanan kiri Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukur loh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu buka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Oke. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga melakukan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, poinnya yang saya temukan, apa sih kado Natal buat setiap kita? Apa sih yang Tuhan berikan atas kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang kedua, saya mau bilang apa? Tuhan memberikan kado Natal. Tuhan memberikan ke dalam dunia ini apa? Yang kedua, damai sejahtera. Sama-sama katakan, damai sejahtera. Amin. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan damai sejahtera, shalomnya ke dalam dunia ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Halo? Saya mau bilang, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Isinya apa? Permasalahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, kegalauan. Anak-anak muda, ya kan? Iya betul kan? Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena orang dunia ini ketika dia sudah kehilangan kemuliaan Allah, ketika dia jauh dari Allah, dari Tuhan, maka hidupnya nggak bahagia. Hidupnya dalam ketakutan, hidupnya dalam kekhawatiran, hidupnya dalam kegelisahan, kecemasan. Amin. Makanya Tuhan Yesus tahu manusia itu harus hidup di dunia ini dulu, baru masuk surga. Nah, ketika menjalani kehidupan di dunia ini, Tuhan berikan damai sejahteranya. Agar apa? Saudara dan saya bisa hidup di dalam dunia ini, menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Iya, makanya kado Natal buat kita yang kedua, apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin. Tuhan, saya percaya di Natal ini kalau Bapak Ibu datang sungguh-sungguh sama Tuhan, datang beribadah sama Tuhan, datang dengan hati yang benar, hati yang khusyuk, maka Bapak Ibu akan merasakan damai sejahtera atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas rencanamu, atas apa? Pernikahanmu, atas apa? Atas pekerjaanmu. Amin. Iya, saya mau bilang Bapak Ibu, dalam dunia ini, saya sering ngelihat bahwa apa manusia sudah dalam kegelisahan. Apalagi, maaf kata ya, dalam keadaan pandemi seperti ini.
Aduh, orang udah nggak hidup dalam damai sejahtera. Rata-rata 90%. Bahwa apa? Hidupnya takut, hidupnya gelisah, iya kan? Gak usah jauh-jauh. Dari sekarang aja, misalnya lagi pandemi begini, Bapak Ibu, orang banyak apa? Takut keluar. Aduh, gua takut deh keluar. Nanti gua kena. Aduh, nanti gua begini lagi. Aduh, gua begitu lagi. Aduh, begini lagi. Aduh, gimana masa depan gue? Aduh, gimana ya gini. Jadi semuanya aduh gitu kan ya. Yang anak muda, aduh, gue belum dapat pacar, belum dapat pasangan hidup sampai umur 30 tahun. Gimana Tuhan? Aduh. Ya kan? Karena kenapa? Tidak ada damai sejahtera shalom Tuhan atas hidupmu. Coba kalau Bapak Ibu ada damai sejahtera atas hidupmu. Saya mau bilang, engkau gak akan takut, engkau gak akan cemas, gak akan khawatir. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa Tuhan memberikan damainya di hidup kita. Jadi mau ada pandemi kek, mau ada virus A, virus B, sekarang ada virus varian baru kek, gak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Sekalipun engkau juga gak punya uang yang banyak, engkau gak punya harta yang banyak, saya mau bilang ketika kita ada damai sejahtera, hidup kita bahagia. Saya selalu ngomong begini sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya layani kalau khotbah, gitu kan. Damai sejahtera itu, kebahagiaan itu gak mesti harus makan enak, gak mesti harus duit banyak. Tapi damai sejahtera apa? Kebahagiaan itu apa? Ketika ada damai sejahtera. Saudara mau makan tahu tempe sama sambal pun, kalau engkau ada damai sejahtera, bahagia rasanya. Amin. Beda kalau orang yang makannya wagyu steak gitu, yang satu steak aja berjutaan gitu kan. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, aduh, maaf, hidupnya nggak enak, makannya juga nggak enak. Betul nggak? Iya kan? Saya pernah ngelayanin satu jemaat, rumahnya besar. Rumahnya mewah, gede, sampingnya pabrik, 3 pabrik. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, dia gak hidup dalam damai sejahtera, dia tidak hidup bahagia. Dia terkapar di rumah, di dalam kamarnya. Selang sini, selang sana. Saya tanya, bisa makan wagyu gak? Bisa beli wagyu gak? Bisa, tapi gak bisa makan. Hidupnya dalam kegelisahan. Makanya saya mau bilang Pak Bu, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus lahir buat setiap kita. Karena Tuhan mau ada damai sejahtera. Mari Bapak Ibu di Natal ini, di hari Natal, ya, momen Natal, undang Tuhan hadir atas rumah tanggamu. Undang Tuhan hadir atas hidupmu. Libatkan Tuhan atas hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu catat? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu catat aja. Apa yang Tuhan berikan? Kado Natal apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita? Saya catat adalah Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sama-sama katakan kesembuhan dan pemulihan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ini, di mana Tuhan Yesus ingin menegaskan, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa karena begitu besarnya kasih Tuhan itu, dia rela mati, dia rela tertombak, dia rela menerima ganjaran. Agar apa? Mendatangkan keselamatan. Agar apa? Saudara dan saya sembuh. Jadi yang ketiga Tuhan mau bilang, hari ini Tuhan datang. Tuhan memberikan kado kepada setiap kita apa? Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Dan Tuhan mau yang utama kita pulih. Pulih dalam apa? Yang pertama saya catat Bapak Ibu. Yang pasti pulih dalam hal fisik. Sehat, sembuh, pulih dalam hal fisik. Segala penyakitmu datang sama Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Amin. Tuhan pasti sembuhkan engkau. Yang kedua, saya catat dan saya renungkan. Apa yang Tuhan mau sembuhkan dan pulihkan adalah psikologis kita. Sama-sama katakan psikologis. Amin. Iya, hari-hari ini di masa pandemi begini banyak orang Kristen, banyak orang-orang adalah stres, depresi, burnout. Kenapa? Karena memang keadaan mendukung seperti itu. Makanya di Natal ini saya mengajak, ayo Pak, kalau engkau memang dalam tahap depresi, engkau tahap dalam stres, engkau tahap dalam capek, letih, lesu, datang sama Tuhan. Agar apa? Tuhan memulihkan. Agar Tuhan menyembuhkan psikologismu. Amin. Iya.
Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini, Tuhan memberikan kado kepada kita apa? Yang kedua, kesembuhan dan pemulihan dalam hal apa? Psikologi. Psikologi kita. Karena Tuhan tahu kita nggak mampu. Karena Tuhan tahu kita punya keterbatasan dalam menjalani hidup ini. Amin. Lalu yang ketiga yang saya catat, apa? Tuhan mau memulihkan dan menyembuhkan apa? Dalam hal ekonomis. Sama-sama katakan ekonomis. Hari ini, ya engkau hari ini susah, engkau gak ada jalan keluar, datanglah sama Tuhan. Di hari Natal ini, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan apa? Ekonomimu. Mungkin hari ini engkau, selama setahun ini engkau terdampak akibat COVID-19. Dengar baik, ada kabar baik buat Bapak Ibu. Kalau engkau datang di hari Natal ini, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan ekonomi. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan Tuhan perbuat di tahun depan. Tapi saya percaya, saya yakin, kita anak-anak Tuhan pasti dipulihkan, disembuhkan apa? Ekonomi kita. Amin. Yes. Yang keempat, Tuhan mau memulihkan, menyembuhkan apa? Dalam apa? Rumah tangga kita. Banyak hari-hari ini orang Kristen rumah tangganya sudah hancur. Ayo di hari Natal ini, suami datang sama Tuhan. Istri-istri datanglah sama Tuhan. Berserulah di hari Natal ini. Saya mau bilang, Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan hadiah agar saudara dan saya sembuh, agar saudara dan saya pulih. Pulih dalam apa? Hal rumah tanggamu, sembuh rumah tanggamu. Amin. Agar suami istri kembali kepada kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni. Amin. Iya, percaya masih ada harapan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Lalu yang terakhir, saya mau bilang, Tuhan memberikan apa? Kesembuhan, pemulihan dalam apa? Rohani kita. Tuhan mau membentuk rohani kita yang dari dosa menjadi hamba kebenaran. Amin. Yang darinya tidak masuk surga, akhirnya jadi masuk surga. Yang statusnya kita hamba dosa, tapi Tuhan angkat jadi anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kado apa yang ketiga? Kesembuhan dan pemulihan. Oke, yang terakhir, yang keempat. Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51. Bapak Ibu catat aja. Apa yang Tuhan berikan dalam Natal ini? Tuhan mau memberikan apa? Hubungan yang baik. Sama-sama katakan hubungan yang baik. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu baca Matius 27 ayat 50-51 ini berkata bahwa apa? Tabir bait Allah ketika Tuhan Yesus dimati di atas kayu salib terbelah dua. Maksudnya apa pendeta? Apa terbelah dua? Saya mau bilang Bapak Ibu, maksudnya secara rohani, pesan rohanianya adalah kita sama Tuhan tidak lagi ada batasan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, antara umat dan Tuhan karena sudah berdosa ada penghalang. Tuhan tidak mau di Perjanjian Lama berjumpa dengan manusia. Oleh sebab itu, ketika setiap orang yang ingin beribadah, ketika setiap orang yang ingin menyampaikan doanya harus lewat siapa? Imam di bait Allah mempersembahkan apa? Korban bakaran. Lalu imam itu baru menyampaikan. Tetapi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Pada kematiannya tabir bait Allah terbelah dua. Artinya hubungan kita sama Tuhan membaik. Artinya ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Di mana? Yang tadinya kita nggak bisa datang langsung sama Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Harus lewatin imam. Tetapi karena Tuhan datang ke dalam dunia ini, Yesus lahir. Akhirnya apa? Membuat kita bisa apa? Tuhan, aku butuh bantuan kau. Tolong aku. Amin. Jadi itu hubungan yang baik. Makanya kita bisa sekarang manggil apa? Bersyukur Pak. Kita bisa manggil dia Bapa. Amin. Iya, di Perjanjian Lama nggak bisa kita manggil Bapa. Tapi di Perjanjian Baru sekarang ini, di zaman kasih karunia Tuhan, kita bisa memanggil dia siapa? Bapa. Saya mau bilang Pak, kelahiran Tuhan Yesus membuat kita punya hubungan yang baik sama Tuhan.
Maka pesan saya Bapak Ibu, kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, sudah pulih, ayo, jangan sia-siakan waktumu. Gunakan waktumu yang terbaik untuk terus bangun hubungan sama Tuhan. Amin. Di akhir khotbah saya, di akhir renungan saya doa Bapak Ibu, menyongsong Natal ini kita merayakan Natal. Percaya Tuhan lahir bagi setiap kita karena Dia mengasihi kita. Jadilah orang Kristen yang tangguh, jadilah orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap hati kita. Kita akan berdoa tutup dan doa syafaat dan doa berkat pada kesempatan hari ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa akan setiap kasih dan kebaikan-Mu. Pada kesempatan yang ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Setiap firman Tuhan yang telah disampaikan, telah ditabur, kami percaya tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan sahabat Yizi yang menyaksikan video ini, apapun yang mereka kerjakan, hamba doa selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Dimanapun mereka berada, melangkah dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu, dibebaskan dari virus corona, tidak berkuasa atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berdoa syafaat buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan dari atas sampai terbawah dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berikan roh hikmat, kebijaksanaan agar pemimpin bangsa ini bisa melakukan hal-hal yang terbaik, yang menyenangkan hati-Mu, bahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan aku doa agar bangsa ini Tuhan berikan shalom, damai sejahtera atas bangsa ini. Dibebaskan dari segala perpecahan, dibebaskan dari segala perpecahan atas bangsa ini, tidak berkuasa atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami doa bangsa ini juga terbebas dari virus corona. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang terjangkit virus corona. Tuhan bebaskan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Ekonomi mereka juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saja kami akan terima berkat-Mu pada kesempatan yang ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat yang sempurna serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan, sehingga kita menjadi mempelai yang siap pesta di dalam kerajaan surga. Sambut berkat yang sempurna ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah baca firman Tuhan, kita telah renungkan dan kita telah berdoa. Tetap semangat dalam hidup ini, tetap sukacita dalam hidup ini. Percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi, Dia selalu menyertai Bapak Ibu. Sampai jumpa dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.